Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi, NPMC 2003021034 dari jurusan atau prodi S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Resiko yang telah diberikan oleh Bu Atika. Dari kelima pertanyaan, yang pertama yaitu ada pertanyaan, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko kredit. Berikan contohnya. Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit yang mengandung resiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian. Penyebab kredit yang bermasalah dari aspek resiko kredit itu ada dua aspek, yaitu yang pertama, aspek kualitatif. Siklus bisnis dan industri menurun, misal harga sawit menurun. Tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok. Debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya. Reputasi shareholder tidak bagus. Shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concerns, usaha perusahaan. Yang kedua yaitu aspek kuantitatif. Realisasi penjualan lebih rendah dibandingkan target. Seed streaming penggunaan kredit. Harga jual produk debitur tidak kompetitif. Terlalu ekspensif. Markup harga biaya proyek. Contoh ilustrasi dari kredit macet yaitu seorang debitur dengan jaminan BPKB mobil mengalami telat pembayaran angsuran selama 30 hari dikarenakan kesulitan membayar angsuran yang disebabkan hilangnya mata pencaharian utama. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko operasional serta berikan contohnya. Penyebab kredit bermasalah dari aspek operasional yang pertama yaitu ada aplikasi kredit, kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya pemohon kredit. Yang kedua analisis kredit, analisis awal yang kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi dasar yang digunakan jauh melesat, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup, resiko kredit tidak dimitigasi. Dan yang ketiga, pencairan kredit. Dokumentasi kredit cacat hukum. Pencairan tanpa persetujuan otoritas. Selanjutnya yang keempat, pemantauan kredit. Jaminan belum diasuransikan. Kunjungan rutin tidak dilakukan. Contoh masalah yang sering terjadi yaitu kesalahan input data oleh karyawan. Kesalahan input data yang dilakukan oleh karyawan dapat menimbulkan resiko kerugian, baik bagi perusahaan maupun pegawai serta nasabah itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya yaitu bank perlu memahami konsep sebab kaus kejadian akibat sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran dan analisis atau resiko operasional yang dihadapi. Jelaskan konsep kaus kejadian event akibat efek, berikan contoh dari masing-masing konsep tersebut. Penyebab kaus. Penyebab utama kejadian resiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Namun sebelum dikategorikan sesuai definisi tersebut, perlu didefinisikan akar penyebab dari kejadian event. Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait resiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat resiko operasional. Peristiwa perampokan adalah contoh dari peristiwa tersebut. Suatu cabang bank dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank dinilai kurang memadai, lokasi bank terletak pada daerah yang rawan, peran pokan kurang bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan atau sebab lainnya. Selanjutnya kejadian atau event. Kejadian adalah sesuatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu kejadian, resiko ke dalam kategori tipe kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan, the root of cause, atau kategori kejadian yang paling dominan. Ada beberapa kategori dalam kejadian, yaitu contohnya kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung, indirect loss atau non finansial, menurunnya citra bank di mata masyarakat karena pemberitaan bernada negatif, resiko reputasi. Dampak atau efek. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan, biasanya mempunyai
dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga merupakan proses lanjut dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau langsung direct loss antara lain berkurangnya nilai aset atau write down, penurunan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh sesuatu kejadian kerugian operasional. Pertanyaan selanjutnya, jenis kejadian sangat beraneka ragam. Nomor 4. Agar data kerugian dapat digunakan secara seragam oleh industri perbankan, BSI menetapkan kategori kejadian event resiko operasional dalam 7 kategori. Sebutkan dan jelaskan ketujuh kategori tersebut dan berikan contohnya masing-masing. Ada beberapa kategori dalam kejadian atau event, yaitu internal. Yang pertama yang internal fraud, kerugian akibat adanya kesenjangan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran peraturan, hukum atau kebijakan perusahaan, tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contohnya, kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang untuk penggelapan aset perusahaan atau nasabah. Yang selanjutnya, external fraud, kerugian akibat adanya kesenjangan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contohnya yaitu kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Selanjutnya, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenagakerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerja bersama, dari pembayaran klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan diskriminasi. Contoh, kerugian karena adanya pemogokan karyawan. Selanjutnya, gangguan bisnis dan kegagalan sistem, kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contohnya, kerugian karena kerusakan hardware. Lalu, kerugian atas aset fisik, kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lain. Contohnya, kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi. Lalu, pelanggan, produk dan praktik bisnis, kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu, termasuk penjaminan atau akibat rancangan suatu produk. Contohnya, kerugian karena adanya komplain atau tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Lalu, eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses, kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan atau vendor. Contohnya, kerugian karena adanya kesalahan pembukuan atau akunting, termasuk backdating atau koreksi atau penyesuaian. Dan pertanyaan yang terakhir, kelima, good corporate governance adalah cara yang dianggap paling ampuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan. Dalam prosesnya, setidaknya ada 5 prinsip utama yang harus dipegang. Jelaskan kelima prinsip tersebut dan berikan contoh penerapan prinsip GCG pada sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu transparansi. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Contohnya, tahapan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, mulai dari informasi lowongan yang disampaikan kepada publik sampai dengan pengumuman hasil akhir karyawan yang lolos seluruh tahap diseleksi. Selanjutnya, akuntabilitas. Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Contohnya, staf bagian akuntansi melakukan pembukuan atas setiap transaksi yang terjadi di Bio Farma,
sedangkan administrasi untuk pengeluaran dan penerimaan kas dilakukan oleh staf bagian keuangan. Selanjutnya yaitu responsibilitas. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen. Contohnya, karyawan datang tepat waktu setelah sampai ke ruangan. Karyawan langsung menyalakan komputer untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan deadline pekerjaan. Hari ini karyawan mengerjakan kerjaan dengan sungguh-sungguh dan rasa tanggung jawab sehingga dapat terselesaikan secara tepat waktu. Selanjutnya, independensi. Untuk memperlancar pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG, perusahaan harus dikelola secara independen dengan keseimbangan kekuatan. Dalam keseimbangan kekuatan tersebut, tidak ada organ perusahaan yang mendominasi satu sama lain dan tidak dapat diintervensi dari pihak lain. Contohnya, karyawan yang memiliki usaha di luar Bio Farma dengan jenis usaha yang berbeda dengan Bio Farma tidak ikut terlibat dalam proses penggadaan barang atau jasa yang menyertakan perusahaannya sebagai calon pemasok dan tidak melakukan intervensi kepada tim pengadaan barang dan jasa. Kesetaraan dan kewajaran. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Contoh, perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan dalam mengikuti proses seleksi naik jabatan. Itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.